البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala terkait dengan makna tauhid, makna yang benar, tauhid yang didakwakan dan yang dibawa oleh para utusan Allah. Bahkan dengan tauhid tersebut Allah mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya. Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah, memurnikan ibadah. Al-uluhiyah wal al-ibadah, dimurnikan, dikhususkan hanyalah untuk Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah untuk mengentas kaumnya, masing-masing kaum dari semua jenis, semua macam kesyirikan. Dan bukan tauhid ar-rububiyah. Karena tauhid rububiyah adalah tauhid yang telah diyakini oleh mayoritas umumnya kaum musyrikin. Dan beberapa ayat yang dibawakan di sini sebagai bukti yang sangat gamblang, terang, jelas bahwasanya musyrikun mereka memiliki tauhid dalam ar-rububiyah. Tapi tauhid tersebut tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka menjadikan syufa'a, penolong-penolong dari selain Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita bacakan sebagian ayat dibawakan oleh beliau di sini. Qala rahmat ta'ala, qala Allah ta'ala amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'qilun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka itu menjadikan syufa'a, penolong-penolong dari selain Allah? Awalau kanu la yaqilu la yamlikuna syai'a. Awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Walaupun mereka itu tidak memiliki sesuatu dan tidak paham, tapi tetap dijadikan sebagai penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala dalam perkara itu khusus bagi Allah dalam hal yang dimintai tolong kepada syufa'a tersebut.
Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Rasul, lillahi syafa'atu jami'ah. Lillahi didahulukan di sini jar dan majrur. Lafdzul jalalah majrur menunjukkan adalah arti khusus. Bahwasanya seluruh syafaat hanyalah miliknya Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Juga demikian, hanya miliknya Allah tok kerajaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya yang telah memalingkan syafaat kepada selain Allah berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah. Inilah yang dikenal dengan syirik dalam al-uluhiyah. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'budun, dan mereka mengibadahi dari selain Allah apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mengibadahi, bukan mengibadahi selain Allah itu berarti meyakini selain Allah ada yang menciptakan, selain Allah menurunkan hujan, selain Allah berrezeki, tidak, tapi lebih daripada itu. Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk yang dikubur, berdoa kepada yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, nazar untuk jin, menyembelih untuk jin, ya kan? Yang banyak sekali mereka sampai hari kita ini. Setiap tahun ada acara khusus, acara apa namanya? Sedekah bumi, ya. Apa lagi? Apa Salman? Apa? Bersih desa. Nah, istilah bersih desa itu ternyata di situ juga ada acara ritual syirik. Ini masih ramai di pertengahan kaum muslimin karena kebodohan mereka. Itulah yang dikatakan syirik yang diinginkan oleh para nabi untuk dientas umatnya dari itu. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, mereka berkata haula'i ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini dianggap oleh mereka yang mengibadahi mereka itu haula'i syufa'auna, sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ini yang telah mereka ibadah dari selain Allah dianggap sebagai syufa'a. Syafi' jamaknya syufa'a, penolong-penolong bagi kami indallah, di sisi Allah Ta'ala. Tengok, penolong-penolong milik kami bagi kami di sisi Allah. Nah, berarti mereka punya keyakinan bahwasanya Allah membutuhkan untuk hambanya sebagai perantara sampainya apa yang mereka inginkan dari kepada Allah. Ini dusta, bohong atas Allah Ta'ala. Haula'i syufa'auna indallah. Tengok, mereka-mereka yang mereka ibadahi, sesuatu yang mereka ibadah dari selain Allah itu dianggap sebagai penolong bagi mereka di sisi Allah. Ya kan? Seperti minta kepada yang dikubur, nazar untuk yang dikubur dengan anggapan nanti dia akan mengantarkan apa yang dimintakan tadi kepada Allah Ta'ala, penolongnya. Kalau ini bukan syirik, enggak ada lagi syirik di muka bumi. Maka dikatakan oleh Allah, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Istifham ingkar, istifham yang maknanya pertanyaan, yang maknanya adalah ingkar, pengingkaran. Apa kalian mengkabarkan kepada Allah dengan apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Nah,
namanya istihza minallahi alaman ya'budu ghairahu. Diejek oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang disuruh ngejek nabinya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Apa sekutunya? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi ibadahnya adalah ibadah mereka musyrikin berupa doa, berupa nazar, berupa nyembelih, berupa permintaan. Ini mereka arahkan kepada selain Allah dengan anggapan mereka atau apa-apa yang selain Allah tadi mengantarkan kepada Allah sebagai penolong di sisi Allah Ta'ala untuk mereka. Inilah dustanya mereka, kebohongannya musyrikin. Dan sampai hari ini. Wa qala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun wa laqad ji'tumuna furada. Dan sungguh kalian datang kepada kami dalam keadaan furada, sendiri-sendiri, tanpa adanya penolong, tanpa adanya pembantu. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian awal marrah. Enggak ada sisi pembantu untuk kalian. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian meninggalkan apa yang kami telah berikan pada kalian berupa petunjuk. Kalian buang. Wara'a dhuhurikum, kalian enggak menghiraukan. Wa ma narakum ma'akum sufa'akum. Sekarang di akhirat, ini cerita tentang di akhirat. Dan kami enggak melihat bersama kalian sufa', penolong-penolong kalian yang kalian dulu anggap bahwasanya mereka itu para penolong pada kalian sebagai sekutu. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh sekarang sudah terputus lagi hubungan. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan sirna dan hilanglah, sesatlah, enggak lagi terurus dari kalian apa yang kalian dulu anggap sebagai sesembahan dari selain Allah ketika kalian dulu di muka bumi. Ini semuanya adalah sebagai bentuk perkara yang akan terjadi, yang benar-benar fakta yang tidak bisa diingkar, karena ini adalah wahyu. Kalamnya Allah Ta'ala terkait dengan apa yang akan terjadi nanti dari kelakuannya musyrikin akan terbukti nanti, dan kita yakin ini semuanya adalah benar-benar akan terbukti. Bahwasanya apa yang dulu dianggap di dunia sebagai sekutu, sebagai tandingan, sebagai penolong di sisi mereka, bagi mereka di sisi Allah adalah semuanya adalah bohong, enggak berarti sama sekali nanti di akhirat. Ini kabar dari Allah Ta'ala, dan kabar ini adalah enggak akan ada penghapusnya, karena nasakh dan mansukh itu enggak akan melewati kabar, tapi melewati apa? Al-insya, larangan dan perintah. Adapun di sini tentang cerita kabar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, tentang keadaannya musyrikin dulu di dunia, bagaimana nanti di akhirat, inilah yang akan terjadi nanti, dan benar-benar kita yakin akan terjadi. Enggak mungkin tidak. Kenapa? Karena ini kabar dari Allah Ta'ala, wahyu. Kita beriman, kita percaya bahwasanya laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, sungguh telah terputus hubungan antara kalian, wa dhalla ankum, dan sirnalah dari kalian, hilanglah dari kalian apa yang dulu kalian anggap sebagai sesembahan dari selain Allah, sebagai penolong untuk kalian di sisi Allah. Itu semuanya adalah enggak ada buktinya. Tengok, jadi bohongkan Allah Ta'ala. Jadi bohongkan, keadaan musyrikin hari ini telah dibohongkan oleh Allah Ta'ala. Kita tinggal membohongkan mereka. Kita mengatakan mereka adalah
tukang gombal. Para kiai tukang gombal. Nah, kenapa kita bilang gitu? Karena Allah yang membohongkan mereka. Para ustadz tukang gombal yang mengajak kepada kesyirikan, syirik kuburiyah, syirik demokrasi, tukang gombal. Apa? Tukang gombal? Ya. Nah. Itu tukang obral gombal, syirik kuburiyah, syirik demokrasi, ini tukang gombal. Walaupun ustaz siapapun dia orangnya. Kiai siapapun orangnya. Nah itu. Kenapa kita katakan tukang gombal? Ini ayat yang membohongkan. Walaqad ji'tumuna furaja kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara dhuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'akum alladhi za'amtum annahum fikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Yang mereka punya keyakinan bahwasanya manusia telah bebas dalam keyakinan, itu kan gombal. Yang mereka punya dakwah, punya kampanye, bahwasanya manusia telah bebas dalam keyakinan, bebas dalam akidah, bebas dalam memilih sesembahan, yang adalah tukang gombal. Siapapun dia orangnya, dan itulah keyakinan demokrasi. Itu adalah akidah demokrasi. Siapapun yang membawa, itu adalah asli akidahnya. Baginya membawa kiai atau ustaz ataupun siapapun orangnya. Kebebasan dalam memilih agama, kebebasan dalam memilih keyakinan. Itu kan gombal. Itu syirik. Kufur maknanya syirik gak ada beda. Syirik dan kufur satu. Nah. Orang yang dekatnya soleh, baik itu malaikat atau nabi atau yang lainnya, dianggap sebagai perantara bagi mereka adalah gombal mereka di muka bumi ini. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini juga kabar dari Allah Ta'ala tentang keberadaan sebagian manusia. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Nah, ini juga cinta gombal. Walihada kana atba'u haula. Yang tadi gimana bacaannya masjid ini? Min. Ya, di sini enggak ada min. Penyantum pakai min. Walihada kana atba'u haula'i man yasjudu lis-syams wal qamar wal kawakib wa yad'uha. Dan dikarenakan inilah sebagian pengikut mereka musyrikin ada yang menyembah sujud untuk syams. Tengok, jadi ibadah di antara adalah sujud. Sujud untuk matahari, untuk bulan, untuk bintang-bintang, wayad'uha, dan memanggil bintang-bintang itu, dan memanggil apa? Matahari dan bulan. Lihat catatan kaki nomor 1. Semua ada enggak? Ada enggak? Ada enggak ada? Hah? Di sini catatan kaki yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Mimman yaz'umuna ma'rifat at-tauhid ala hadzal makna, yaitu di antara mereka itu para pengikutnya ada yang menganggap mengenal tauhid ternyata apa? Di atas makna apa? Ala hadzal makna. Apa makna ala hadzal makna? Ala makna tauhid ar-rububiyah. Ala hadzal makna maksudnya adalah ala makna tauhid rububiyah. Karena paham tauhid cuma dengan sebatas tauhid rububiyah, sehingga enggak terasa syirik walaupun menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang, sujud untuk matahari, sujud untuk bulan-bulan, untuk bulan dan untuk bintang. Katsirin mimman yantasibuna ilal Islam. Tengok kata beliau,
Seperti banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Wastagilu bis-sihr, dan menyibukkan diri dengan mempelajari sihir atau perbuatan sihir alladzi huwa ibadatul kawakib, yang mana sihir adalah berupa bentuk mengibadahi bintang-bintang, wasyayatin dan syaitan-syaitan, bi anwa'il azaim, dengan macam-macam jimat-jimat. Azaim itu apa? Jimat-jimat, wal bukhur, dan apa? Dupa, sajen yang keluar asap, wadabhil hewan, dan menyembelih hewan, al aswad yang hitam, awil ahmar atau yang merah, wa ghairu mimma sayati tafsir, dan lain daripada itu yang akan datang perinciannya. Mahfum? Orang sakit biar kamu sembuh, biasanya apa? Suruh datangkan kambing hitam, nanti disembelih, ya kan? Nanti apa? Penyakitnya tersembelih di situ. Nah, menyembelih ayam harus warna putih. Dan semisalnya, berarti kan Fasli, mau ketawa-ketawa ngapain sama Ayub? Ayub, hadap sini. Hadap sini. Biar gak kuyan nih. Baik, perhatikan. Wa yasumu yansuku laha wa yataqarra'u ilaiha. Tengok. Di antara pengikutnya mereka siapa? Asli, kamu guyon aja. Dengarkan. Di antara pengikutnya mereka orang-orang yang memahami tauhid dengan makna tauhid rububiyah saja. Ya juga punya apa itu? Puasa untuk bintang. Nusuk, menyembelih untuk bintang. Wa taqarra ilaiha ayyadbahu laha dabaih wa yasna'ul al-at'imah kama yaf'alul hajj li baitillahi minal manasik. Tengok dalam jalan kaki. Menyembelih untuk bintang-bintang itu dan membuat makanan-makanan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang haji untuk haji ke Baitullah. Beberapa ritual ibadah haji itu dilakukan untuk bintang-bintang, bikin makanan untuk sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Istilahnya dengan bahasa kita sajen atau sedekah bumi dan semisalnya itu. Ya. Kalau kita di sini nggak ada, kamu baru sini. Kalau kita ke masyarakat kaum muslimin Islam yang memiliki Islam warisan, ya masih banyak sekali. Sumayakul kemudian berkata, Inna hadza laisa bisyirkin. Nah, jadi kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan itu setelah itu dikomentari sendiri. Mereka yang melakukan kesyirikan ini mereka bilang apa? Ini bukan syirik. Inna hadza laisa bisyirkin. Nah, sekarang orang yang gandrung ke kuburan hari demi hari minta yang dikubur, nadar untuk dikubur, masang sajen. Apa mereka mengatakan ini syirik? Ayo kita melakukan syirik. Ini acara syirik untuk bulan ini. Mana ada? Ya kan? Ini adalah sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mengusir kemurkaan jin. Nah itu. Bukan kok kemudian nanti di situ ada mukadimah untuk syirik tahun ini, sebab pembicara Bapak Bupati Fulan, mana ada kayak gitu. Nah, untuk acara ritual syirik sebagai pembawa tilawah Al-Quran, Ustadz Fulan, mana ada kayak gitu, nggak ada. Bilangnya Pak, ini adalah sampai syirikin, bukan syirik ini. Dan apa itu syirik? Kata dia, innama syirku idza taqatta annahal mudabbirul li. Idza taqattu annaha mudabbiratul li. Annaha mudabbiratul li. Hanya saja syirik adalah apabila aku yakini bahwasanya bintang-bintang itu yang mengatur saya. Nah, yang mengatur kehidupanku. Fa idza ja'altu sababan, kalau aku jadikan sebab saja, bahwa wasitatan dan sebagai wasitah saja, lam akun musyrikan, maka aku bukan termasuk orang yang musyrik. Maka ketika anak kecil di sini ada biasanya gelang, ada benang di sini.
Ini bukan syirik. Kalau saya yakini ini menyembuhkan saya, ini mengusir jin dari saya, baru syirik. Nah, itu. Ini sebab saja. Allah yang mengusir katanya. Nah, ini termasuk apa? Minimal syirik asghar. Kalau yakini bahwasanya benang ini mengusir, menyembuhkan menyakitkan dan semisalnya, baru syirik. Nah, padahal itu minimal syirik asghar, minimal syirik al-asghar. Apa itu? Dan akan diyakini menjadi hal-hal yang bermanfaat dari selain Allah Ta'ala. Nah, makanya banyak manusia masang sajen, masang jimat di tokonya untuk pelaris. Ini wasito, ini sebab. Nah, itu. Maka keyakinan ini walaupun minimal adalah syirik asghar, akan menyeret, akan membawa kepada syirik al-akbar. Makanya kitab ini dibahas secara tuntas terkait dalam masalah apa? Semua macam kesirikan, syirik asghar dan syirik al-akbar, dan semua perantara-perantaranya dibahas tuntas oleh beliau dalam kitab ini tentang perantara-perantara syirik, baik syirik asghar atau syirik akbar, semuanya dibahas tuntas tanpa ada yang terlewatkan. Maka para ahlul ilm mewasiatkan agar kitab ini dibaca dan diambil manfaat darinya. Dan juga beliau berhak memiliki gelar Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdullah atau Syekhul Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin mengambil manfaat dari kitab ini dari segala penjuru kaum muslimin. Maka dikatakan sebagai Syekhul Islam, Mujaddid dan yang semisalnya itu. Demikian ucapannya Syekh Mukbil ketika ditanya beliau tentang Syekh Muhammad bin Abdullah adalah Syekhul Islam. Kenapa jawabannya? Katanya iya, ya jawabannya tadi karena kaum muslimin mengambil manfaat dari kitab-kitabnya beliau dalam masalah tauhid. Jadi sepantasnya beliau dikatakan Syekhul Islam rahimahullah taala. Baik. Wa min al-ma'lum bil ittirar min dinil Islam anna hadha syirkun intaha kalamuhu. Wa min al-ma'lum, dan dari termasuk perkara yang sudah maklum bil ittirar. Maklum bil ittirar maknanya apa? Tanpa perlu istidlal. Maklumun bil ittirar, tanpa membutuhkan istidlal dengan ini dan itu, ayat ini dan ayat yang lain. Bahwasanya itu termasuk syirik. Perkara yang maklum dalam Islam itu adalah syirik. Yang itu namanya maklumun bil ittirar. Mafhum? Apa maklum bil ittirar? Seperti api itu panas, es itu dingin, itu namanya maklum bil ittirar. Antum bisa cari bukti. Sampai saya coba, panas enggak kira-kira? Taruh sini. Oh, enggak usah cari bukti. Emang api apa? Panas. Ya kan? Itu namanya maklum bil ittirar min dinil Islam. Ya kan? Perkara itu adalah syirik, adalah perkara yang sudah maklum dengan ittirar, yakni tanpa perlu dalil. Kaum muslimin sudah paham tentang itu adalah syirik, tapi karena pemahaman yang sudah rancu menjadi itu bukan syirik. Syirik itu semua syirik adalah meyakini kalau bintang-bintang itu mudabbir, mengatur katanya. Dengar ya di sini. Jadi inilah penjelasan yang sudah enggak ada lagi perkara yang perlu dianggap samar, gamblang. Kayak gini katanya apa? Ini kitabnya Khawarij. Nah, ya memang banyak para Khawarij yang membaca kitab ini kadang tapi diarahkan kepada pemahaman yang keliru. Para pemberontak penguasa Muslim, banyak yang mereka itu juga mempelajari kitab-kitab ini, tapi apa? Dengan pemahaman yang tidak benar. Tukang mengkafirkan kaum muslimin, kadang rujukannya adalah kepada kitab seperti ini, tapi dengan pemahaman yang keliru. Mahfum ya, Pak? Entah kalamu, habis perkataan beliau rahimahullah ta'ala.
Baik, kalau kita lanjutkan ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana ayatnya? Wa qaulullahi ta'ala. Ini ayat yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka liya'buduni, gitu artinya, agar mereka mengesahkan aku. Liya'buduni. Ini siapa? Allah Ta'ala. Enak guna. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bil jar atfun ala tauhid. Wa yajuz ar-raf'u 'ala al-ibtida'. Berarti bacanya apa? Wa qaulillahi ta'ala. Itu. Bukan wa qaulullahi ta'ala. Kalau kita baca wa qaulullahi berarti ibtida'. Kalau kita baca wa qaulillah berarti apa? Atfun 'ala tauhid. Yakni wa qaulillahi ta'ala begitu. Paham? Tengok. Bil jarri dengan jar apa? Jar yang mana? Qauli. Nah. Qaul itu majrur. Kenapa? Karena diatafkan kepada tauhid. Kitabut tauhidi. Nah. Kitabut tauhidi. Hadza kitabut tauhidi. Atau kitabut tauhidi khuduhu. Paham? Lihat itu. Jadi biljar ini maksudnya apa? Dengan bacaan wa qauli lahi gitu. Paham? Atfun ala tauhid, kitabut tauhidi wa qaulillahi wa yasarrafu, boleh kita baca wa qaulullahi. Kalau kita iktibarkan bahwasanya qaulullah adalah mubtada. Paham? Nah. Qala Shaykhul Islam, al-ibadatu ya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bi ala al-sinatir rusuli. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diinginkan oleh beliau di sini membawakan kalamnya Shaykhul Islam, ini Ibnu Taimiyah, kalimat liya'budun. Kalimat dalam Al-Quran illa liya'budun, inilah yang diinginkan. Apa itu makna liya'buduni? Al-ibadah makna adalah ta'atullahi, mentaati Allah dengan mematuhi, menjalani. Apa makna imtisal? Menjalani, mematuhi, melaksanakan, namanya imtisal. Imtasala yamtasilu, melaksanakan. Jadi apa itu ibadah? Ibadah adalah mentaati Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengannya melalui lisan-lisan para rasul. Nah. Wa qala aidan, dan juga beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Di mana disebutkan ini? Disebutkan dalam kitab apa? Al-Ubudiyah. Definisi ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ada itu lagi? Ada enggak? Ada? Hah? Nah itu. Di sini dulu ini ustaz kita yang menyebutkan di sini. Dulu saya belajar sama ustaz dari Aljazair. Ini kitab ini dulu saya pelajari di Pakistan. Nah, pengajar kita dari Aljazair dulu. Ada tulisan pakai pensil di situ.
Al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Zakarahu fi kitabih al-musamma al-ubudiyah. Itu demikian. Dulu saya kata seperti itu. Jadi disebutkan definisi dalam kitab beliau Ibnu Taimiyah dalam kitab al-ubudiyah, kitab tipis. Ubudiyah kitab tipis. Apa tadi ismun jami'? Nama yang mencakup. Ismun jami'un, nama yang mencakup, nama yang lengkap. Isim yang lengkap, nama yang lengkap mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa perkataan-perkataan dan amalan-amalan, baik yang zahir, yang nyata dan yang batin. Itu namanya ibadah. Jadi apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa perkataan dan amalan yang zahir dan yang batin, itulah ibadah. Ini definisinya yang paling lengkap. Definisi yang paling mencakup. Kalau Ibnu Qayyim wa madaruha ala khamsi asharata qaidatan. Porosnya ibadah itu berputar pada 15 kaidah. Madar, daro ya duru, dauron bahwa dair wadaka, madur. Dur, sim zaman disemakan madar, ya kan? Poros berputarnya ibadah adalah pada 15 kaidah. Man kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah untuk porosnya ibadah ini, maka dia telah menyempurnakan maratib, tingkatan-tingkatan al-ubudiyah pada Allah Ta'ala. Nah, siapa yang bisa menyempurnakannya? Ya kan? Ya, diusahakan. Ya kan, diusahakan. Tapi penghalangnya sangat banyak. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini bisa kita hindari tentang beberapa penghalang untuk menyempurnakan maratibul ubudiyah ini. Wabayun dari dan penjelasan tentang 15 kaidah ini. Annal ibadata munqasimatun alal qalb wal lisan wal jawarih. Bahwasanya ibadah itu adalah munqasimat, terbagi. Inqasama, terbagi. Infa'ala, terkerjakan. Mafhum? Bahwasanya ibadah terbagi pada hati, pada lisan dan pada al-jawarih. Apa al-jawarih? Alat. Alat untuk beribadah. Tangan, kaki, ya kan, telinga, mata, itu namanya alat untuk beribadah. Ya kan? Jadi ibadah itu terbagi pada lisan, pada hati, wal jawarih. Ada ibadah dalam hati, ibadah dalam lisan, ibadah dalam anggota badan kita, jari-jari kita, tangan kita, kaki dan tangan. Wal ahkam allati lil ubudiyah khamsatun. Tengok, wal ahkam. Hukum-hukum yang terkait dalam masalah ibadah adalah 5. Wajibun, wa mustahabun, wa haramun, wa makruhun, wa mubahun. Ini namanya dikatakan apa? Ahkam taklifiyah, syar'iyah. Paham? Ahkam taklifiyah, syar'iyah dikatakan apa? Ahkam yang dikatakan ada 5. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Wa hunna likulli wahidin minal qalb wal lisan wal jawarih. 5 hukum ini, masing-masing dari 5 hukum ini adalah dari hati, dari lisan, dan dari alat yang ada pada diri kita. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita. Ya kan? Baik. Wa qala al-Qurtubi aslul ibadah tadallulu wal khudu. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan aslul ibadah. Ibadah itu aslinya adalah maknanya tadallul, merendah. Khudu sama saja, maknanya tadallul, khudu mana? Satu makna.
Asli makna ibadah adalah tadallul khudu, merendah. Wasumiyat wadha'ifu syar'i alal mukallifin ibadatin li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Dan wadha'ifu syar', ya ini apa? Apa makna itu syar'? Amal syar'iyah. Al-amal syar'iyah, amalan-amalan syar'i. Itu namanya wadha'ifu syar'. Tugas-tugas yang ada dalam syariat. Wadhaif jamak dari kata wadifah. Apa wadifah? Tugas. Tugas-tugas yang disyariatkan atau dalam syar'i yang dibebankan pada orang-orang yang telah mukallaf dinamai ibadat. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah tersebut, melaziminya, melaksanakannya dalam bentuk mereka itu berkeadaan tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka para munafikin, ya kan, ibadahnya nggak terima. Kenapa? Karena bukan berkat dari tunduk, tapi karena apa? Karena membohongkan, nggak tunduk, nggak ikhlas, nggak merendah kepada Allah. Tapi apa? Karena supaya dipuji orang, supaya aman harta dan darahnya. Bukan karena Allah yang mereka lakukan. Supaya aman harta dan darahnya dan keluarganya. Itu tok. Maka barang siapa yang melakukan ibadah tanpa tunduk kepada Allah, maka ibaratnya ya mereka munafikin. Seperti ibadahnya manusia karena toleransi. Ya kan? Salat karena toleransi. Itu namanya cuma apa? Salat karena apa? Karena manusia, bukan karena Allah Ta'ala. Jadi wadhaifus syar', tugas-tugas syar'i itu dinamai ibadah karena para mukallaf melakukannya, melaziminya, melaksanakannya dalam bentuk merendah kepada Allah Ta'ala. Melakukan salat jamaah karena Allah, bukan karena selainnya. Mencari ilmu karena Allah Ta'ala, bukan karena selainnya. Sedekah karena Allah Ta'ala, bukan karena selainnya. Mat, bangun mat. Bangun itu. So, Joko ya ini turusin. Orang gawe konten turusin ya ini. Tapi perhatikan. Wa mana ayat dan mana ayat tadi? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala akhbar annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Wa mana al-ayat ini apa? Ayat yang pertama kali dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ayat ini adalah Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah. Ya, Pak? Bagaimana bentuk demokrasi adalah termasuk perkara yang mubah? Dasmu kayak. Demokrasi itu bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada hawa nafsunya. Dasmu. Ayo. Perhatikan. Tadi hukum syariat ada berapa? Ada wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Yang mana kira-kira demokrasi ini? Yang mustahab, yang mubah, yang makruh? Itu yang wajib atau yang haram? Mau bilang mubah gitu. Berarti kalau mubah berarti syirik mubah. Memilih agama selain Islam mubah. Paham? Ya. Lah kok bisa sekarang para dai, ya kan? Sontoloyo. Berjubah, berjilbab, pakai nikob. Lungo demokrasinan ya. Yang mubah, yang wajib atau yang haram, yang makruh, yang mana kira-kira? Ini hukum syar'i. Wajib mungkin wajib kan apa? Malatul wajib illa bi wajib. Menegakkan hukum adalah wajib. Tanpa ini, ya kan, nggak akan tersolusikan wajib ini. Maka demokrasi adalah wajib. Ya, itu maunya. Ya kan. Bahkan darurah katanya. Lah kok bisa? Sopo sing maksa kowe? Jadi berarti tengok sini.
ibadah terbagi pada hati, pada dan pada anggota badan. Dan hukum untuk ubudiyah adalah 5. Sekarang yang mana? Melakukan itu demi apa? Demi ibadah atau demi perkara yang mubah kayak orang ngarit itu? Demokrasi dan ini apakah seperti orang yang ngarit itu? Mau bongkok kecil, bongkok besar, terserah, panjang, pendek, terserah gitu. Kayak menanam kacang panjang gitu, mau satu lubang isi 2 atau isi 1, terserah gitu. Itu namanya mubah. Nah. Atau yang mustahab, kayak puasa Senin Kamis itu. Lah kok bisa? Akhirnya apa? Bilang apa? Ini adalah darurat. Nah, mimbabi apa? Akhafu irtikabu akhafu darrain. La ilaha illallah, dari mana? Nah. Baik. Jadi, tengok. Allah Ta'ala akhbar annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadati. Fahada wal hikmah fi khalqihim. Jadi lam lil hikmah, bukan lam li ta'lil. Illa li ya'budun. Lam li. Ini namanya hikmah. Aduh, keram. Jadi hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini hikmahnya. Kalau itu lam taklil katanya apa? Lam taklil itu adalah seperti ada es, ada dingin, ada panas, ada api, ada panas. Tapi kenapa ada jin dan manusia kok banyak yang nggak beribadah kepada Allah? Nah, bukan karena lil ilah, tapi hikmahnya diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Qultu wa yal hikmah syar'iyyah ad-diniyah, itulah hikmah syar'iyyah ad-diniyah. Yaitu yang Allah syariatkan. Yang Allah syariatkan. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala wa ibadatu ya ta'atu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Berkata Imam Ibnu Katsir, dan beribadah kepada Allah adalah mentaati Allah dengan cara melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Nah inilah maka kita katakan man kammala maratibal ubudiyah, ini betapa sulitnya untuk hari kita ini. Ya kan? Betapa sulitnya dari kita ini. Meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah sulit. Betapa banyak perkara-perkara yang sekarang ini sulit untuk kita tinggalkan dalam menghindari larangan dan menjalankan perintah. Ya kan? Karena yang namanya jiwa adalah jiwa istimaiyah. Jiwa itu adalah nggak mungkin dia hidup sendiri di hutan sana. Tetap ingin kumpul dengan manusia. Dan manusia yang kita lihat sendiri kayak begini, ya kan? Bermacam-macamnya manusia, bermacam-macam keyakinannya, bermacam-macam keinginannya. Jadi kita minta kepada Allah semoga Allah memaafkan kita atas segala kekurangan kita. Wa dzalika wa haqqatu dinil Islam, li'anna ma'na al-Islam al-istislamu lillahi ta'ala wal mutadammin ghayatal inqiyad wa dhul wal khudu'. Wa dzalika, bagaimana melakukan perintah dan larangan? Itulah hakikat dinul Islam. Itulah ibadah. Karena makna Islam adalah istislam, tunduk pasrah lillahi ta'ala, hanyalah untuk Allah. Istislam, berserah diri. Berserah diri untuk Allah Ta'ala. Nah, sekarang betapa sulitnya dalam perkara-perkara yang kita harus berserah diri kepada Allah, ternyata apa? Di situ kadang kita melanggarnya. Maka kalau dikatakan ya ikhwan, zaman kita ini kita katakan keras, mana ada keras? Kita ini loyo. Ya kan? Istislam lillahi ta'ala yang mengandung benar-benar puncak ingkiyat, ghayatul ingkiyat, ghayatal ingkiyat. Puncak ketundukan, puncak kepatuhan dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Itulah makna al-istislam lillahi ta'ala. Konsekuensinya, benar-benar kita adalah memiliki ingkiyat yang paling mentok, benar-benar mentok dalam tunduk dan patuh. Nah ini ya perhatikan sulitnya, betapa sulitnya hari kita ini. Kita ke pasar yang kita jumpai apa? Telinga kita dengarkan musik, mata kita ya kan? Apa yang kita dapatkan?
Wa qala aidan fi tafsir hadhihi al-ayah. Qala aidan, siapa fa'ilnya qala? Man? Fa'ilu qala. Goreng. Hah? Bukan. Wa qala aidan, jadi wa qala Imam Ibnu Katsir fi tafsiril ayah. Qala Imam Ibnu Katsir di atas, wa qala aidan, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini, wa manal ayat anallahu khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika man ata'ahu jazahu atamal jazai wa man asahu azabahu asaddal azab. Juga Ibnu Katsir menafsirkannya yang dengan ayat yang dengan tafsir yang lain. Dan maknanya adalah makna ayat ya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya bahasanya Allah Taala menciptakan khalq jin dan manusia agar mereka mengibadah Allah tanpa sekutu baginya. Maka barang siapa yang mentaati Allah, Allah membalasnya dengan atammal jaza, balasan yang paling sempurna. Atam, isim tafdil. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang paling dahsyat. Asad dan azab, isim tafdil lagi. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah memberitakan bahwasanya Allah tidaklah butuh kepada mereka. Bal humul fuqara'u fi jami' ahwalihim wa huwa khaliqum wa razuqum. Bahkan mereka khalq jin dan manusia fuqara, butuh kepada Allah dalam semua keadaan mereka. Dan dialah pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah. Ayat ini mana? Ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati wa qala Mujahid di situ, di sini waqal Mujahid. Wa qala Mujahid illa li'amurahum wa anhahum. Ikhtarahu az-Zujjaj wa Syekhul Islam. Qala wa yadul ala hadha qawlu ayahsabul insanu ayyutraka suda. Qala Syafi'i wa la yu'maru wa la yunha. Yutraka sudah mananya la yu'mar wa la yunha. Wa qala fil Qur'an fi ghairi mawdhi'in ubudu rabbakum ittaqu rabbakum faqad amarahum bima khuliqu lahu. Wa ursila ar-rusulu bidzalika. Wa hadzal ma'na walladhi qasada bil bil ayat qat'an wa walladhi yafhamu jamaahirul muslimin wa yahtajuna bil ayat alaihi. Insyaallah kita baca ulang lagi dari wa qala aidan kalau dalam pertemuan yang akan datang. Kita ulang lagi insyaallah, waktunya sudah habis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.